Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah Kristus telah mati. Dan teks kita yang akan kita bahas dari satu ayat saja, yakni ayat yang sudah kita baca di dalam nats pembimbing. Dan kita akan melihat sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama membaca sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 15. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tema Kristus telah mati. Dan mungkin berbicara tentang kematian Kristus ini bukan lagi hal yang asing bagi kita. Kita berulang kali mendengar tentang Kristus telah mati. Dan juga bahwa kita sudah berkali-kali mendengar khotbah, membaca kitab suci, atau mendengar penjelasan-penjelasan seputar Kristus yang telah mati. Tapi saudara-saudara, hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kita di dalam mendengarkan ini. Sekali lagi, di dalam kitab Ulangan, pada waktu orang Israel diperintahkan Tuhan untuk mengajar ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan kepada anak-anak mereka, dikatakan diajarkan berulang kali, baik siang maupun malam. Dan karena itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk sekali lagi kita mendengar atau belajar tentang Kristus yang telah mati. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini di bawah tema Kristus telah mati, dan dari ayat 2 Korintus 5 ayat 15 ini saya akan membagikan beberapa hal penting terkait dengan kematian Kristus. Dan hal pertama yang akan saya bahas ini adalah Kristus telah mati. Saudara-saudara, perhatikan ayat 15 bacaan kita. Dikatakan demikian, dan Kristus telah mati. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan dan Kristus telah mati, kita bisa melihat adanya satu keyakinan yang kuat di dalam diri Paulus ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketika dia mengatakan kebenaran ini dan Kristus telah mati, kita tidak mendapati ada kesan keraguan-raguan di dalamnya ataukah kebimbangan di dalamnya sewaktu dia berkata Kristus telah mati. Nah, saudara-saudara, memang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu satu paket. Dan dua peristiwa ini itu adalah peristiwa-peristiwa yang dimengerti atau yang dipercaya atau yang disaksikan, dilihat oleh banyak orang Yahudi pada saat peristiwa itu terjadi. Saudara-saudara, pada waktu hari di mana Yesus mati dan juga sampai pada hari dia bangkit, ketika kita membaca kisah di mana dua orang berjalan ke Emmaus, lalu Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, hanya mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Lalu saudara, mereka dua bercakap-cakap, lalu muncullah Yesus dan berkata, apakah yang kamu percakapkan? Nah, lalu apa jawab mereka, saudara? Dalam Lukas 24 ayat 18-20 dikatakan demikian. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Adakah engkau adalah orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Dengan kata lain, secara implisit di sini mau mengatakan bahwa semua orang di Yerusalem tahu apa yang terjadi beberapa hari ini. Yakni apa? Di dalam ayat yang ke-19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, dua orang yang berjalan ke Emmaus ini mau berkata bahwa peristiwa Yesus dibunuh,
peristiwa Yesus disalibkan itu bukan peristiwa yang tidak diketahui umum. Ini peristiwa yang sudah diketahui umum oleh penduduk Yerusalem. Karena itu kalau ada orang yang sampai tidak tahu, dikatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di sini yang tidak tahu berita ini? Karena itu saudara, memang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu fakta yang tidak terbantahkan pada masa itu. Para pemimpin agama mengatakan dia tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Tapi saudara, setelah itu beberapa hari, selama 40 hari, muncul Yesus yang menampakkan diri kepada begitu banyak orang. Lebih daripada 500 orang menyaksikan kebangkitannya dari antara kematian. Karena itu saudara, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ini fakta tak terbantahkan untuk orang-orang pada zaman itu. Tapi saudara, berjalan dengan waktu terus berjalan, sejarah terus berjalan, maka mulai muncul begitu banyak pandangan, begitu banyak keraguan bahwa Yesus itu memang benar-benar mati. 77 ahli teologi yang mengatakan mereka adalah sarjana teologi yang sangat kesohor. Mereka 77 orang, mereka berusaha mengumpulkan, mereka berkumpul, dan mereka lalu akhirnya mengatakan bahwa apa-apa yang tertulis di dalam kitab suci Kristen ini cuma bahasa iman. Ini bahasa iman orang Kristen, tapi belum tentu menggambarkan Yesus yang pernah hidup di dalam sejarah. Kalau kita bicara Yesus mati, Matius bilang begitu, Markus bilang begitu, Lukas juga, Yohanes juga, maka jawaban dari 77 teolog ini mengatakan bahwa, mereka mengatakan bahwa itu kan kata Matius, itu kan kata Markus, itu kan kata Lukas, kata Yohanes. Jadi apa yang dicatat kitab suci itu cuma bahasa iman, tapi belum tentu menggambarkan realita yang sesungguhnya, yakni Yesus yang pernah ada di dalam sejarah. Lalu akhirnya mereka mulai berikan banyak pandangan mereka, penelitian mereka yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Saudara-saudara, keberatan yang sama boleh datang dari pihak Islam. Memang tidak seragam, tetapi pihak Islam ada juga, terutama aliran Ahmadiyah, dan juga orator Islam terkenal yang namanya Ahmad Deedat. Itu berulang kali berceramah dan berkhotbah membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati dan bangkit. Bahkan saudara, Ahmad Deedat, orator Islam dari Durban, Afrika Selatan itu, dia mengatakan atau dia membuat sebuah ceramah atau juga buku, Crucifixion versus Crucifixion, penyaliban atau dongeng. Dia mengatakan bahwa Kristus yang mati itu hanya dongengnya orang Kristen. Bahkan saudara, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang memang dipakai sebagai dasar untuk menolak bahwa Yesus Kristus itu pernah mati. Di dalam surat An-Nisa 4:157-158 itu dikatakan demikian. Ini dari Al-Quran. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka salib dan mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan dan penyaliban Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Tapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa itu kepadanya, dan Allah itu adalah maha besar dan maha bijaksana. Di dalam surat ini jelas dikatakan bahwa mereka tidak pasti apakah yang dibunuh itu adalah Isa atau Yesus. Tapi di sini dikatakan di bagian terakhir, Allah telah mengangkat Isa. Jadi pada waktu dia mau disalibkan itu diangkat, dan karena itu yang disalibkan itu sebenarnya adalah orang lain dan bukan Yesus. Ini dari Al-Quran yang muncul kira-kira tahun 600-an Masehi. Dan karena itu maka Yesus mati kira-kira tahun 27 atau tahun, ada perbedaan perhitungan, tahun 27 atau sampai tahun 30. Dan Quran baru muncul tahun 600-an. Dan
Quran yang muncul 600 tahun setelah itu mengatakan Yesus mungkin tidak disalibkan. Dan banyak orang Islam lalu berdasarkan ayat ini, termasuk Dedet yang saya bilang tadi, mengatakan Yesus tidak pernah mati disalib. Saudara-saudara, pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa orang Kristen percaya Yesus mati dan juga Yesus bangkit. Pertama-tama dasarnya adalah dari kitab suci. Sebagaimana kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kepercayaan Kristen bahwa Yesus telah mati pertama-tama mendapatkan dasarnya dari kitab suci. Karena itu saudara, sebenarnya kitab suci saja sudah cukup untuk membuat kita percaya Yesus sudah mati, Yesus telah mati. Terserah Quran mau bilang apa, terserah para teolog Jesus Seminar itu mau bilang apa, tapi kitab suci berkata Yesus mati sesuai kitab suci, maka kita percaya. Tapi saudara, memang untuk iman kita, untuk keyakinan kita, kita cukup butuh kitab suci, tidak membutuhkan yang lain untuk percaya Yesus telah mati. Tapi saudara, di dalam rangka apologetik, di dalam rangka pertanggungjawaban iman, apalagi orang-orang Islam misalnya telah menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah dipalsukan, maka mereka tentu tidak percaya cerita-cerita di dalam kitab suci. Tapi saudara-saudara, kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa seandainya kita tidak pakai kitab suci, saya ulang, seandainya kita tidak pakai kitab suci, apakah kita masih bisa mempertahankan fakta atau kebenaran bahwa Yesus telah mati? Saudara-saudara, menurut saya, studi saya, seandainya kita membuang kitab suci, tidak memakai kitab suci ini sebagai referensinya, kita masih bisa punya keyakinan yang teguh bahwa Yesus memang telah mati. Saudara-saudara, seandainya kita tidak pakai kitab suci untuk membuktikan Yesus mati, lalu kita pakai apa? Kita bisa memakai sumber-sumber sejarah yang kurang lebih sejaman dengan peristiwa Yesus. Nah, saudara-saudara, saya dalam kesempatan ini saya akan memberikan data-data sejarah yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati. Itu bukan dari kitab suci, tapi dari sumber-sumber sekuler yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati. Saudara-saudara, sumber-sumber non-biblical atau sumber-sumber yang di luar Alkitab ini, sumber sejarah ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber sejarah Kristen, dan yang kedua adalah sumber sejarah non-Kristen. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah sumber sejarah dari kalangan Kristen. Maksudnya sumber sejarah dari kalangan Kristen ini adalah bahwa pada awal gereja kita mempunyai sejumlah tokoh Kristen yang mereka mempunyai catatan-catatan yang masih tertinggal sampai hari ini, yang menyatakan bahwa Yesus memang pernah mati. Yang pertama, ada seorang yang namanya Ignatius. Ini adalah Ignatius. Saudara, Ignatius ini lahir tahun 50. Yesus mati kira-kira tahun 27 atau tahun 30, tergantung perhitungan Masehinya. Kalau saya lebih condong mati tahun 27. Nah, kalau Yesus mati tahun 27, Ignatius ini lahir tahun 50 dan Ignatius mati tahun 115. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid, salah satunya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini punya 2 murid. Satu namanya Polikarpus, yang uskup di Smyrna. Tapi yang kedua ini adalah Ignatius. Jadi Ignatius ini murid langsung dari Rasul Yohanes. Atau dengan kata lain, Ignatius ini cucu murid dari Tuhan Yesus. Nah, Ignatius ini meninggalkan sejumlah surat yang masih ada sampai sekarang. Dia adalah uskup di Antioquia, dan di dalam satu perjalanan di mana dia mau dibuang ke dalam Kolesium untuk dimakan oleh binatang buas. Dalam perjalanan itu dia menulis surat untuk jemaat di Antioquia, dan catatan itu masih tinggal sampai sekarang. Ini tidak ada dalam Alkitab. Sekarang seandainya kita tidak pakai Alkitab, bisakah ada bukti bahwa Yesus memang pernah mati? Ada.
catatan Ignatius memberikan gambaran ini. Kita lihat kata-kata dalam surat Ignatius. Ignatius mengatakan begini, dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati, disaksikan oleh makhluk-makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia juga bangkit kembali pada hari yang ketiga. Pada hari persiapan Paskah saat itu, pada jam yang ketiga, dia menerima keputusan hukuman dari Pilatus. Bapa membiarkannya terjadi. Pada jam yang ke-6, dia disalibkan. Pada jam yang ke-9, dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum matahari terbenam, dia dikuburkan. Sepanjang hari Sabat, dia telah tetap berada di bawah tanah dalam kubur di mana Yusuf dari Arimatea telah membaringkannya. Dia dikandung dalam rahim ibunya, sama seperti kita, selama waktu yang sama, dan dilahirkan juga sama seperti kita, dan benar-benar menyusu pada ibunya, dan makan dan minum tidak berbeda dengan kita. Dan setelah dia hidup di antara manusia selama 30 tahun, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sungguh-sungguh dibaptis, bukan hanya tampak saja. Dan ketika dia mengabarkan Injil selama 3 tahun, dia mengadakan tanda-tanda dan keajaiban. Dia yang sesungguhnya adalah hakim, telah dihakimi oleh orang-orang Yahudi, didakwa dengan dakwaan palsu, dan oleh Pilatus sang gubernur dicambuki, ditampar pipinya, diludahi, dimahkotai dengan duri, dan diberi jubah ungu, dan dijatuhi hukuman mati. Benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya, bukan hanya dalam hayalan, bukan oleh tipuan. Dia benar-benar mati dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Ini catatan sejarah Ignatius tahun abad pertama. Quran muncul tahun 600-an mengatakan bahwa itu diserupakan. Yang disalibkan bukan Isa, orang yang dimiripkan dengan Isa. Itu sumber 600 tahun setelah peristiwa. Tapi ini kira-kira hanya berapa puluh tahun. Yesus mati 27, dia lahir tahun 50 dan memberikan kesaksian ini. Dia betul-betul mati, tidak hanya tampak saja. Maka sekarang lebih dipercaya mana? Al-Quran yang 600-an tahun atau ini yang hanya berjarak beberapa waktu saja dari peristiwa yang sesungguhnya. Lalu saudara, sumber kedua yang bisa kita berikan adalah dari seorang yang namanya Justin Martyr. Justin Martyr ini, dia lahir tahun 100. Lahir tahun 100. Dan saudara, dia meninggal tahun 165. Jadi saudara, berarti dia itu lahir sekitar 5 sampai 10 tahun setelah Rasul terakhir mati, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mati di akhir abad pertama. Di akhir abad pertama, dan Justin Martyr lahir hanya beberapa tahun setelah itu. Dia sangat dekat dengan para rasul. Dia aslinya adalah seorang filsuf, seorang ahli filsafat yang sangat-sangat pintar, dan dia lalu akhirnya menjadi Kristen. Dia menjadi Kristen, dan dia lalu menulis, tulisannya masih ada sampai sekarang. Justin Martyr. Kenapa disebut martir? Karena dia memang mati syahid. Karena itu dikasih nama martir di belakang. Dia lebih dikenal sebagai Justin Martyr. Justin Martyr ini, dia mengatakan demikian. Kristus dilahirkan 150 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Kirenius, dan setelah itu mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti sumber dari Justin Martyr mengatakan 150 tahun yang lalu memang ada orang nama Yesus yang mati. Ini sumber-sumber lebih tua dari Quran. Orang lain lagi yang namanya Tertullian. Tertullian ini lahir tahun 160. Tahun 160, mati tahun 220. Dan dia berasal dari Afrika Utara. Dia menulis tentang Yesus dalam catatan Tertullian. Tetapi orang-orang Yahudi begitu gusar pada ajarannya. Para pemimpin dan pemuka tertemplak oleh kebenarannya. Dan karena begitu banyak orang berpaling padanya, sehingga pada akhirnya mereka menyeretnya ke hadapan Pontius Pilatus. Pada waktu itu gubernur di Roma, di Syria. Dan oleh karena kerasnya desakan mereka, menjatuhkan hukuman kepadanya dan menyerahkan dia kepada mereka untuk disalibkan. Dari sini saudara, kita bisa lihat bahwa Yesus mati bukan hanya dari Alkitab, tapi dari sumber-sumber non-biblical. Ada fakta bahwa Yesus itu memang mati. Tapi memang mungkin saudara berpikir, memang saja mereka kan orang-orang Kristen.
Tapi sekarang saudara perhatikan, saya akan memberikan sumber yang lain. Ini sumber sejarah dari kalangan non-Kristen. Jadi orang-orang non-Kristen itu memberikan catatan-catatan yang merujuk kepada satu peristiwa dalam sejarah, yakni bahwa Yesus itu pernah mati. Sejarawan Yahudi yang paling terkenal, yang paling besar, paling tersohor adalah seorang yang namanya Flavius Josephus. Josephus ini adalah sejarawan Yahudi tapi berkebangsaan Romawi. Dan saudara-saudara, dia ini lahir beberapa tahun setelah Yesus mati. Cuma kira-kira sekitar tidak lebih dari 10 tahun setelah Yesus mati. Dan dia lalu menulis sejarah Yahudi yang panjang sekali dalam buku terkenalnya Antiquities of the Jews. Dan ini buku klasik dari abad pertama. Saya punya bukunya. Tadi malam saya punya buku ini. Saya bongkar bangkir. Ada satu buku besar seperti ini. Dan itu tulisan Josephus, Antiquities of the Jews. Mulai bicara tentang sejarah orang Yahudi dari tempo dulu sampai kehancuran Yerusalem, sampai masa-masa yang kemudian. Karena itu dia disebut sebagai sejarawan Yahudi terbaik, Flavius Josephus. Dan kalau saudara lihat gambar ini adalah buku dia yang sangat terkenal di dalam dunia klasik. Dan saudara-saudara, ini Flavius Josephus bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen, tapi dia orang Yahudi. Dia menceritakan sejarah orang Yahudi. Tidak ada kepentingan apa-apa di sini terhadap kekristenan. Dia cuma menceritakan perjalanan sejarah orang Yahudi. Dan dalam catatan dari Flavius Josephus ini di dalam Antiquities of the Jews, pasal 18:33, itu ada catatan seperti ini. Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana. Kalau boleh menyebutnya seorang manusia. Karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa. Seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang yang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia, oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia. Karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun, sampai Josephus menulis bukunya ini, kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Ini orang non-Kristen. Catatan sejarah yang diacu oleh para peneliti sejarah. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus telah mati. Bukan hanya kata kitab suci, tapi itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Lalu juga saudara, ada seorang sejarawan lain, sejarawan Roma yang namanya Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus ini seorang senator dan sejarawan Roma. Dia lahir tahun 52. Lahir tahun 52 berarti cuma jaraknya dengan Yesus sangat dekat. Dia meninggal tahun 120. Dan saudara-saudara, lagi-lagi ini bukan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen. Dan dia menulis satu seri buku yang panjang. Kira-kira tahun 116 dia menulis buku itu. Dan bukunya dengan judul Annals. Dan buku Annals ini sekarang sudah diterbitkan di dalam versi modern ini. Berjejer berapa banyak seri dari Annals ini. Dan saudara, tulisan asli dalam manuskrip papirus dari Annals ini masih ada sampai sekarang di museum. Ada yang bisa baca? Nah, saudara-saudara, dalam tulisannya Tacitus ini, Cornelius Tacitus ini, dia bicara banyak hal. Ini bukan orang Kristen. Tapi di antara catatan-catatan Tacitus ini, ada satu kalimat yang menarik di dalamnya. Dan kalimat itu adalah ini. Ayo, siapa mau baca? Nanti saya baca, saudara bingung, jadi saya terjemahkan langsung. Terjemahannya begini. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur
Pontius Pilatus. Ini bukan orang Kristen. Dari sini sejarawan Roma memberikan konfirmasi sejarah bahwa memang ada orang yang pernah disalibkan, namanya Yesus. Orang kafir lain namanya Lucianus dari Samosata. Lucianus dari Samosata ini adalah seorang penyair. Tapi dia bukan penyair biasa, dia penyair sindiran, bikin syair untuk nyindir orang. Ini mungkin seperti lagu-lagunya Iwan Fals, nyanyi tapi nyindir. Nah, ini Lucian dari Samosata ini adalah seorang penyair sindiran, dan dia punya syair banyak sekali, dan terutama di dalam satu buku syairnya, The Death of Peregrine, yang terbit tahun 170. Dia menulis, kalau saudara lihat, ini adalah buku dari Lucian of Samosata ini. Dan di dalam bukunya ini ada tertulis kalimat demikian. Lagi-lagi, ini orang kafir, bukan Kristen. Ketahuilah orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini, tokoh tersohor yang memperkenalkan tata ibadah baru mereka, dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini, dia sebut orang sesat orang Kristen. Kan dia kafir, dia anggap Kristen sesat. Orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka itu hidup kekal selamanya dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu, serta hidup menurut hukum-hukumnya. Kelihatan dia anti-Kristen. Tapi dia anti-Kristen, tapi biarpun dia sebut orang Kristen sesat, tapi dia memberikan satu informasi bahwa memang ada satu orang bijaksana yang pernah mati di salib. Kalau begitu saudara, tidak bisa. Kalau kita mungkin pakai sumber Kristen seperti Tertullian, Justin Martyr, Ignatius, kita bilang memangnya orang Kristen pantas mengatakan demikian. Tapi ini orang kafir yang mengatakan. Karena itu saudara, sumber sejarah ini terandalkan. Saya lalu memberikan satu sumber yang lain dari orang kafir yang namanya Mara Bar Serapion. Mara Bar Serapion ini adalah seorang filsuf beraliran Stoa. Dan saudara-saudara, entah karena apa, dia dipenjara sekitar beberapa tahun setelah tahun 70. Mungkin sekitar 75 atau sampai 77. Filsuf Mara Bar Serapion ini dipenjara. Tapi dia adalah seorang filsuf dan pencari hikmat. Dan dalam penjara, dia menulis satu surat untuk putranya yang di luar penjara, supaya putranya ini mau mencari hikmat. Saudara-saudara, tulisan dari Mara Bar Serapion ini sudah diterbitkan di dalam edisi bahasa Inggris, Letter to My Son. Dan saudara-saudara, naskah manuskrip yang dari Mara Bar Serapion ini sekarang tersimpan dengan rapi di Museum Inggris. Dan saudara-saudara, Mara Bar Serapion di dalam surat itu memberi nasihat panjang lebar kepada putranya. Tapi ada satu bagian yang menyinggung tentang Kristus. Dia mengatakan demikian. Keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Samos ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Perhatikan kalimat ini. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika mereka menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu, kerajaan mereka dibinasakan. Maksudnya Israel hancur di bawah Roma tahun 70. Tidak lama setelah peristiwa itu, kerajaan mereka dibinasakan. Secara adil Allah membalas dendam atas kematian 3 orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan. Orang Samos dibanjiri air laut. Orang Yahudi mengalami kehancuran dan dihalaukan dari negeri mereka, serta hidup tersebar di seluruh dunia. Namun Sokrates tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup terus dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hidup terus dalam patung Hera. Demikian pula raja yang bijaksana itu, maksud dia adalah Yesus, tidak mati selama-lamanya. Dia hidup terus dalam ajaran yang telah disampaikannya. Saudara-saudara, mungkin meragukan apa yang dia katakan. Mungkin dia dalam Kristus
hidup terus. Mungkin dia tidak bermaksud kebangkitan, tapi fakta dia menyebut keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka. Maksud dia adalah Yesus. Karena itu saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa sejarawan-sejarawan non-Kristen memberikan konfirmasi historis bahwa memang pernah ada satu orang di dalam sejarah namanya Yesus yang pernah mati di salib di zaman Kirenius jadi kaisar dan Pilatus jadi gubernur di Yudea. Kalau mau memberikan data sejarah sekuler non-Kristen lebih banyak lagi bisa. Ada orang namanya Talus. Talus itu hidup dekat dengan Yesus sekali. Dia lahir hanya kira-kira 2 tahun setelah Yesus mati. Dan Talus ini bukan orang Kristen. Tapi dia tidak bicara secara khusus tentang Yesus mati. Tapi dia memberikan catatan sejarah yang dikutip oleh seorang yang namanya Julius Africanus. Julius Africanus di dalam bukunya, dia mengatakan Talus pernah berkata. Talus ini 2 tahun setelah Yesus lahir. Talus pernah mengatakan, pernah terjadi kira-kira tahun 27, ada gerhana matahari besar yang menutupi seluruh bumi. Apa peristiwa ini? Ini kemungkinan besar yang terjadi adalah waktu Yesus mati dan matahari gelap. Talus dan Pregon sama-sama memberikan catatan adanya gerhana matahari besar. Tapi mereka juga, terutama Pregon mengatakan, tapi ini gerhana matahari yang agak aneh, tidak seperti biasa. Ada seorang gubernur Yudea pada zaman pemerintahan Kaisar Trajanus. Kaisar Trajanus ini kaisar Romawi yang membunuh orang Kristen banyak. Sama bengisnya dengan Nero. Pada waktu itu saudara, di Yudea yang berkuasa adalah seorang gubernur yang namanya Pliny the Younger atau Pliny Muda. Pliny Secundus. Kenapa dia disebut Pliny Muda? Karena dia diangkat anak oleh Pliny yang tua. Nah, dia gubernur dan dia banyak bunuh orang Kristen. Tapi dia lalu bikin surat kepada Kaisar Trajanus di Roma. Suratnya itu panjang. Kalau saya kutip di sini mungkin kita mesti baca agak panjang. Tapi intinya adalah Pliny the Younger memberikan laporan kepada pusat Roma bahwa di sini ini ada orang-orang sekte sesat yang namanya Kristen. Mereka itu percaya tahyul terhadap satu orang yang pernah dibunuh mati zaman Pilatus. Mereka percaya bahwa orang itu sudah bangkit. Saudara lihat, dia tidak meragukan kematiannya. Hanya dia bilang kebangkitannya itu tahyul. Tapi kematiannya pasti. Orang-orang ini memegang iman mereka sedemikian kuat. Dan saya seringkali mengadili mereka. Saya bertanya, apakah kamu Kristen? Mereka menjawab, ya. Lalu saya berikan kesempatan 2 kali bertanya, apakah kamu mau meninggalkan imanmu itu? Mereka biasanya tidak mau. Saya lalu memberikan pertanyaan kedua, maukah membuang iman Kristen? Mereka tidak mau. Jikalau kedua kali mereka tidak mau, maka saya membunuh mereka. Karena apa? Bukan karena iman Kristen, tapi karena mereka tidak taat pada saya. Ini laporan, dalam catatan laporan ke Trajanus. Tapi ada juga yang murtad. Pada zaman-zaman sebelumnya banyak orang menjadi Kristen sampai-sampai kuil-kuil kita menjadi kosong. Daging-daging yang dijual untuk penyembahan berhala sudah tidak ada. Tapi bersyukur karena dengan penindasan-penindasan yang aku lakukan, maka sekarang ada banyak mereka yang sudah menyangkal iman mereka dan kuil-kuil kita mulai terisi lagi. Pliny the Younger lalu memberikan pertanyaan kepada Trajanus, kaisar yang terhormat, apakah yang saya buat dengan menghukum mati mereka ini sudah benar? Lalu Trajanus balas surat dari Roma. Trajanus bilang, Pliny yang terhormat, apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang sesat itu sudah tepat. Ini surat antar orang kafir.
Tapi mereka di dalamnya menyisipkan satu fakta, Yesus mati. Dan dengan demikian saudara, seandainya kita tidak mau bicara dari Alkitab, bicara cuma sumber sejarah, menurut saya sejarah terlalu kuat untuk mendukung fakta bahwa Yesus Kristus, seorang pemuda Nazaret yang hidup abad pertama, memang pernah dihukum mati. Dokumen-dokumen Romawi yang tersimpan, ingat saudara, tidak pernah ada pemerintah Romawi menghukum mati orang tanpa memberikan laporan ke pusat Romawi. Tidak ada. Dan Pilatus itu menghukum mati Yesus. Laporannya ada pada Senat Romawi. Dan data-datanya tersimpan dengan rapi sampai hari ini. Berarti saudara-saudara, ketika Paulus berkata Kristus telah mati, itu bukan hanya satu kebenaran iman yang bisa benar, bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Tidak. Itu adalah kebenaran iman sekaligus kebenaran sejarah. Karena itu saudara, iman Kristen bukan iman kosong. Iman Kristen adalah iman yang bisa dibuktikan di dalam sejarah. Saudara-saudara, karena itu saudara, terserah Islam mau bilang apa. Terserah teolog-teolog liberal mau tidak percaya akan kematian dan kebangkitannya. Tapi saudara harus terima ini. Kenapa? Nomor satu, kita punya kitab suci yang tidak mudah digoyahkan. Islam bilang ini sudah palsu. Sudah palsu bagaimana? Tahun 1948 ada seorang anak suku Badui yang biasa mengembalakan kambing domba di sekitar Laut Mati. Sambil melepaskan lelahnya, dia ambil batu-batu, dia lempar-lempar. Tahu-tahu lempar batu masuk goa. Masuk goa, terlalu bunyi plak-plak, sesuatu pecah. Lalu anak suku Badui yang namanya Muhammad ini, dia kaget, ada apa? Kok bunyi brak? Dia lalu masuk ke dalam goa. Dia temukan tembikar-tembikar di dalam. Lalu pecah. Dia lihat ini tulisannya aneh semua, seperti rumah rayap. Apa ini? Lalu akhirnya dia ambil. Dia ambil karena dia tidak mengerti. Dia jual di pasar loak. Dia jual di pasar loak. Sampai akhirnya jatuh semua ini ke tangan seorang uskup. Uskup ini lalu membeli tulisan-tulisan itu. Lalu tulisan-tulisan itu dicari tahu. Ini dapat dari mana? Dari pinggiran Laut Mati. Satu goa di sana namanya Goa Qumran. Maka seluruh wilayah Qumran ditutup. Tidak boleh ada yang masuk. Lalu daerah itu menjadi daerah penelitian. 18 goa dibobol. Ternyata mereka menemukan sekitar 584 manuskrip tua. Dan diambil periksa di dalam radiokarbon C14. Ternyata ini naskah-naskah itu dari 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Setelah diperiksa 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dari banyak naskah yang ada, yang menarik adalah ada naskah Alkitab Perjanjian Lama di sana. Semua Kejadian sampai Maliaki minus Ester. Hanya kitab Ester tidak ada di situ. Entah kenapa. Tapi semua kitab ada. Nah, begitu penemuan naskah Qumran Alkitab ini Alkitab umur 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Lalu orang mulai bandingkan, apakah Alkitab kita ini palsu? Coba uji dengan naskah Qumran yang sudah 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Begitu diperiksa saudara, memang tidak persis. Ada sedikit kesalahan di dalam Alkitab kita. Tapi kesalahannya hanya kesalahan angka, dan itu cuma 15 kesalahan. Berarti 99,5% dari Alkitab kita ini masih asli, masih sama seperti manuskrip-manuskrip kuno yang ada. Siapa mau pelintir? Kesalahan itu cuma kesalahan angka. Kenapa kesalahan angka? Orang Israel kalau tulis angka itu tidak ada angka, pakai huruf. Sama seperti A1, B2, C3. Nah, itu ada angka-angka. Mereka tidak punya angka 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 90, 100, 200, 900, 1000, 2000. Seperti itu. Pakai huruf semua. Masalahnya manuskrip kuno, hurufnya robek. Karena hurufnya robek, mereka ada huruf yang mirip. Ini yang mana? Menentukan angka. Karena itu terjadi kesalahan penyalinan. Ada sekitar 15
yang salah. Tapi seluruhnya Alkitab yang kita pegang sekarang nyaris sempurna seperti Alkitab 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti saudara, sumber sejarah terbaik di sini. Manuskrip-manuskrip yang dipunyai. Alkitab Perjanjian Baru punya 5.300 manuskrip yang masih ada sampai sekarang. Lebih banyak dari naskah kuno manapun juga. Naskah kuno juara 2 adalah Iliad karangan Homer. Dia punya manuskrip cuma 604. Nomor 1 Perjanjian Baru 5.300 manuskrip. Karena itu kalau orang mau meragukan Alkitab, dia mesti meragukan semua sejarah kuno. Kalau orang pernah mau meragukan Yesus mati, ragukan bahwa Sokrates pernah hidup. Ragukan bahwa pernah ada orang namanya Pitagoras. Ragukan pernah ada orang namanya Plato yang adalah muridnya Sokrates. Jangan percaya. Kenapa? Karena tulisan-tulisan Sokrates manuskrip tidak sampai 10. Tapi Perjanjian Baru manuskrip 5.300. Karena itu kalau orang tidak percaya kitab suci, dia mesti tidak percaya apapun di dalam sejarah masa lampau. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Yang mau saya katakan di sini adalah bahwa kitab suci kita didukung oleh sejarah yang kuat. Dan apa yang kitab suci katakan benar. Karena itu ketika Paulus berkata Kristus telah mati, ini kebenaran iman sekaligus kebenaran sejarah yang tidak bisa ditolak dengan argumentasi apapun. Kecuali kita boleh bakar semua museum yang ada sumber-sumber kuno ini. Karena itu saudara, ini bukan hanya kebenaran iman. Dan karena itu mau percaya boleh, tidak percaya boleh. Tidak. Kalau saudara memang sungguh-sungguh waras, saudara akan melihat ini kebenaran dan mesti diterima. Jangan pernah ragukan bahwa memang pernah ada dalam sejarah satu orang pemuda Nazaret yang mati disalib oleh Pontius Pilatus. Ini potongan pertama dari 2 Korintus 5 yang saya bahas. Yang kedua, untuk siapa Kristus mati? Dalam teks kita dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristusnya telah mati untuk siapa? Menurut teks ini untuk semua orang. Jadi di sini Paulus, kalau saya buang kata semua dulu, maka kalimat ini menjadi dan Kristus telah mati untuk orang, untuk manusia. Semua manusia adalah manusia berdosa, sama sekali tidak layak dikasihi, apalagi ditebus dengan pengorbanan yang besar seperti ini. Tapi kasih karunia Allah di dalam Kristus rela berkorban dan memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Tapi saudara, dalam ayat ini dikatakan Kristus mati untuk semua orang. Perhatikan saudara, kata semua orang di sini tidak bisa diartikan betul-betul semua orang, tiap individu di dunia ini. Tidak bisa. Kenapa saudara? Karena Alkitab seringkali menyebutkan semua, tapi yang dimaksudkan terbatas. Kalau semua jadi aneh. Saya kasih contoh, Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, maksudnya pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman. Semua manusia tidak terkecuali dapat hukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, ini perbuatan Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Karena Kristus, semua orang dapat pembenaran. Kalau semua orang dapat pembenaran oleh Kristus, akan ada yang masuk neraka atau tidak? Hah? Tidak ada. Jadi semua mesti masuk surga. Kalau di sini semua diartikan betul-betul semua, maka semua mesti masuk surga. Neraka kosong. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi semua selamat. Tidak ada yang masuk neraka.
Saudara, ayat ini mengatakan semua orang dihidupkan kembali. Jadi Hindu atau Buddha, ateis atau komunis, semua akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Begitu? Kalau di sini diartikan semua, ini jadi kacau. Sekarang lihat lagi Kisah 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Berarti semua dapat Roh Kudus? Kafir juga dapat? Karena bilang semua manusia. Oh, tidak bisa, saudara. Karena itu semua di sini tidak berarti betul-betul semua. Semua di sini tidak berarti betul-betul semua. Kalau begitu apa, saudara? Semua di sini mestinya hanya menunjuk pada orang yang percaya saja. Tidak bisa semua secara individu. Juga perhatikan, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tadi, Kristus mati untuk semua orang. Kata untuk ini dalam bahasa Yunani, kata untuk itu menggunakan kata huper. Dan huper itu artinya menggantikan posisi. Jadi 2 Korintus 5:15 itu Kristus telah mati untuk menggantikan posisi semua orang. Maksudnya posisi dihukum untuk semua orang. Kalau Kristus mati mengganti semua orang, bagaimana mungkin masih ada orang masuk neraka? Allah tidak adil kalau dia masih menghukum orang yang untuknya Kristus sudah mati untuk itu. Saya kasih contoh. Misalnya Pak Sony hutang sama saya. Lalu karena dia tidak bisa bayar, lalu Pak Mercy datang. Sudah, saya lunasi hutangnya. Pak Mercy bayar hutangnya pada saya lunas. Sekarang saya ketemu Pak Sony, saya tagih lagi. Itu adil? Bukan cuma tidak adil, kurang ajar. Karena hutang sudah selesai dibayar. Tidak bisa saya menuntut lagi pembayaran dari orang yang kepadanya hutang sudah dibayarkan. Nah, Kristus sudah membayar dosa orang. Dan waktu dia bayar selesai. Di atas kayu salib dia bilang, sudah genap, sudah selesai. Kalau dia sudah bayar dosa orang, bisakah Allah di sorga menuntut hukuman bagi orang yang kepadanya Kristus telah mati sebagai pengganti? Tidak bisa. Karena itu, saudara, kalau Kristus mati mengganti semua orang, si A, B, C sampai Z, agama apa saja, Kristus mati untuk semua, maka Allah tidak punya hak menghukum orang itu. Maka pada akhirnya semua orang mesti masuk surga. Spurgeon mengatakan, jika Kristus telah mati untuk kamu, kamu tidak pernah bisa terhilang. Allah tidak akan menghukum 2 kali untuk satu hal. Jika Allah menghukum Kristus untuk dosa-dosamu, dia tidak akan menghukummu. Pembayaran keadilan Allah tidak bisa menuntut 2 kali. Pertama pada tangan Kristus yang berdarah, dan yang lalu lagi pada tanganku. Bagaimana Allah bisa adil jika dia menghukum Kristus sang pengganti, lalu manusia itu sendiri setelahnya? Tidak bisa. Jadi kalau dikatakan Kristus mati untuk semua orang, berarti Kristus mati menggantikan semua orang. Jikalau dia menggantikan semua orang, Allah tidak bisa hukum semua orang. Dan semua orang harus masuk surga. Ini malah menjadi ajaran sesat yang namanya universalisme. Bahwa pada akhirnya semua orang agama apapun akan masuk surga. Tidak, saudara. Jelas di sini untuk semua orang tidak semua orang. Semua orang yang percaya. Itu harus diartikan. Karena setelah kalimat itu ada kata mereka di sana. Di dalam ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Berarti ada yang mati. Mereka yang hidup itu yang percaya. Lalu mereka hidup itu dia yang telah mati telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara, jadi jelas Kristus memang sudah mati untuk menebus dosa-dosa manusia.
Tapi dia tidak mati menebus dosa seluruh dunia dalam pengertian orang per orang sampai selesai. Tidak. Dia hanya mati menebus dosa semua orang. Tapi semua orang pilihan, semua orang percaya. Sebagaimana kata John Murray. Murray mengatakan, penebusan direncanakan bagi mereka. Dan hanya bagi mereka yang pada akhirnya adalah ahli waris dari dalam arti yang sebenarnya. Dan juga pada waktu kita berpikir tentang Kristus mati untuk atau bagi, dalam arti menggantikan yang merupakan maknanya yang benar, kita harus berkata bahwa dia tidak mati bagi atau untuk mereka yang tidak pernah menjadi ahli waris dan dari penggantian itu. Dia tidak mati bagi atau untuk orang-orang yang bukan pilihan. Bahwa Kristus tidak mati untuk semua orang terbukti dengan ayat-ayat yang lain. Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya, yang bukan umatnya tidak. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak dikatakan semua orang. Dan perhatikan ayat penting ini. Yohanes 10, 11 dan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Jadi Yesus mati bagi domba-domba. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Jadi Yesus mati bagi domba-dombanya. Tapi untuk ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus berkata dalam ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba. Kalau Yesus mati untuk domba, sedangkan yang tidak percaya itu bukan domba, apakah boleh dikatakan Yesus mati untuk semua orang? Tidak bisa. Dia hanya mati bagi domba. Domba itu yang mana? Yang percaya. Yang tidak percaya? Ayat tadi. Yang tidak percaya tidak termasuk domba. Saudara, kalau lihat di internet, ada orang gila dari Papua yang mengaku mantan pendeta, mantan rektor sekolah teologi Calvinis, mantan rektor Universitas Kristen, namanya Yahya Waloni, dan lalu katanya menjadi Islam. Setelah menjadi Islam, dia menyerang kekristenan habis-habisan. Berapa tahun yang lalu saya mau debat dengan dia, tapi diurungkan. 2 minggu sebelum debat dia hilang. Akhirnya saya, kalau saudara lihat di YouTube atau di internet, saya sekarang lagi bahas ajaran dia. Dan saudara, dia dalam satu sesinya, dia mengatakan bahwa saudara-saudara, dia omong pada orang Islam, orang Kristen itu anggap kita domba tersesat. Saya bahas semua itu dan saya bilang, tidak, Kristen tidak anggap Islam domba tersesat. Karena yang percaya itu domba. Tapi Matius pasal yang ke-25, kalau anak manusia datang, dia akan memisahkan domba dan kambing. Jadi kami orang Kristen tidak anggap orang Islam itu domba atau domba tersesat. Kami anggap sesuai kata Yesus, kalian kambing. Jadi yang tidak percaya kambing, yang percaya domba. Ini kamu tidak termasuk domba. Kenapa? Kamu tidak percaya. Tapi Kristus mati hanya untuk domba. Berarti yang bukan domba, Kristus tidak mati untuk mereka. Menurut saya semua ini cukup membuktikan bagi kita, Yesus tidak mati untuk semua orang secara universal. Dia cuma mati bagi orang-orang pilihan, bagi orang-orang yang percaya. Karena itu, kalau saudara ada di dalam gereja, saudara jadi majelis gereja, saudara jadi aktivis gereja, saudara sudah dibaptis, saudara juga rajin ikut perjamuan. Tapi kalau saudara belum percaya Yesus sungguh-sungguh, saudara bukan domba, saudara kambing. Dan Kristus tidak mati bagi kambing-kambing, tapi dia mati bagi domba-domba. Karena itu saudara, berhati-hatilah, mari kita renungkan. Kita dari Kristen sekian lama, apakah kita sudah benar-benar adalah orang beriman? Keaktifan di dalam pelayanan tidak jadi jaminan. Ingat Yudas Iskariot, aktif sekali. Bahkan menurut saya, Yudas lebih aktif dari banyak orang Kristen sekarang. Yudas
KKR beberapa kali. Tapi KKR kesembuhan ilahi Yudas juga lakukan. Saudara lihat Matius 10 ayat 5 sampai 8. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Yudas termasuk? Yudas masuk. Yesus berpesan pada mereka, pergilah dan beritakanlah. Berarti Yudas juga pergi. Yudas juga beritakan, kerajaan sorga sudah dekat. Yudas pengkhotbah. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usir setan-setan. Dan ini juga diberikan pada Yudas. Sudah pasti Yudas bikin kesembuhan ilahi. Yudas bangkitkan orang mati. Yudas usir setan-setan. Wah, luar biasa. Lukas pasal 9 ayat 2-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Berarti Yudas termasuk. Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan. Berarti Yudas punya kuasa usir setan. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yudas bikin kesembuhan ilahi. Mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. Yudas berkhotbah, menyembuhkan orang. Luar biasa. Lalu pergilah mereka mengelilingi segala desa sambil beritakan Injil. Yudas beritakan Injil. Sudah ikut menyembuhkan orang sakit. Kesembuhan ilahi. Aktif sekali. Kalau hari ini Yudas ada di Kupang, saya yakin dia laris manis. Orang pasti akan bikin KKR, undangan, pembicara Yudas Iskariot. Luar biasa. Tapi saudara, biarpun dia aktif, khotbah, beritakan Injil, membuat kesembuhan-kesembuhan, usir setan-setan. Tapi Yesus bicara tentang Yudas dalam Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Di antara kamu murid-murid 12, ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara-saudara, ada rasul yang begitu aktif, tapi dia tidak percaya Yesus. Dia cuma kelihatan percaya Yesus. Dan karenanya setelah dia mati, dia masuk ke dalam neraka. Berarti Yesus mati di atas kayu salib tidak berlaku bagi Yudas. Demikian juga kalau saudara aktif di dalam gereja, saudara jadi pengurus komisi, saudara begitu rajin penginjilan. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh beriman, Kristus tidak pernah mati bagi saudara. Dan karena itu kalau saudara mati, saudara akan masuk neraka, ketemu Yudas di sana. Kristus mati untuk semua orang. Tapi maksudnya semua orang, hanya semua orang yang percaya. Jangan sampai saudara tergolong yang tidak percaya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan Kristus mati? Tujuan Kristus mati, kita kembali lihat teks kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Tujuannya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Saudara, dari kata-kata ini sebenarnya ada 3 tujuan Kristus mati. Tujuan yang pertama adalah supaya kita yang percaya ini hidup. Lihat ayat 15. Saya buang kata yang, lihat yang tulisan warna biru saja. Supaya mereka hidup. Kristus mati supaya mereka itu adalah yang percaya, itu hidup. Hidup di sini bukan hidup jasmani, karena orang-orangnya sudah hidup secara jasmani. Hidup di sini maksudnya adalah hidup secara rohani. Ini juga yang dibahas Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup secara rohani. Dan hidup secara rohani hanya untuk orang-orang yang percaya. Semua orang yang tidak percaya cuma hidup jasmaninya, tapi rohaninya mati. Mereka adalah mayat-mayat berjalan. Di satu gereja ada begitu banyak orang Kristen KTP. Pendeta sudah khotbah ulang-ulang penginjilan, tidak ada yang mau bertobat. Satu kali pendeta punya akal, dia undang jemaat semuanya, tulis surat undang. Hadirlah dalam acara pemakaman di gereja. Tapi tidak kasih tahu siapa yang mati. Pendeta sudah siap peti mati. Peti matinya sudah ditutup rapat. Tapi di dasar peti mati dia taruh cermin. Lalu dia undang, sebelum kita adakan pemakaman,
Saya persilakan satu-satu jemaat datang untuk melihat yang orang yang mati. Maka satu-satu maju. Begitu dia buka peti mati, dia lihat mukanya sendiri. Lalu dia pergi. Berikut lagi yang kedua. Dengan kata lain, pendeta itu mau berkata bahwa kita yang kira kita hidup, ternyata ada banyak kita yang mati secara rohani. Orang-orang yang tidak percaya Kristus, mereka hidup secara jasmani, tapi secara rohani mereka mati. Tapi orang-orang yang percaya, mereka hidup secara jasmani, tapi juga hidup secara rohani. Dan Yesus dalam Yohanes 11 berkata, kalau kamu percaya, aku kebangkitan dan hidup, kamu tetap hidup walaupun kamu sudah mati. Saudara-saudara, kalau begitu, supaya hidup secara rohani, bagaimana? Percaya. Percaya saja, ya. Terlalu mudah, terlalu gampang. Seorang pernah menjawab pertanyaan seperti ini. Dia mengatakan demikian. Alasan mengapa begitu mudah bagi kita untuk mendapat keselamatan adalah karena Allah sudah membayar mahal untuk itu. Jadi keselamatan itu bukan tidak ada harga. Ada harga dan mahal harganya. Tapi Tuhan sudah bayar. Dan kita kebagian gratisnya saja. Jadi tujuan Kristus mati adalah supaya kita beroleh hidup. Seseorang pernah mengatakan begini. Kalau orang cuma lahir satu kali, dia akan mati dua kali. Lahir satu kali ini artinya lahir jasmani. Matinya dua kali. Mati jasmani, mati rohani. Tapi kalau orang lahir dua kali, matinya cuma satu kali. Lahir jasmani, lahir rohani. Nanti mati satu kali, cuma mati jasmani. Mati rohani, tidak lagi. Jadi, lahir satu kali, mati dua kali. Kalau lahir dua kali, mati satu kali. Saudara yang mana? Jadi Kristus mati supaya kita hidup. Ini tujuan pertama. Tujuan yang kedua, supaya kita hidup tidak untuk diri sendiri. Ayat 15, Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ada banyak orang hidup untuk dirinya sendiri. Egonya menguasai dirinya sehingga dia tidak peduli dengan orang lain. Hidup untuk diri sendiri. Seorang mengatakan, akar dari dosa adalah aku. Ego. Mereka tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan masalah orang lain, tidak peduli dengan kesusahan orang lain, kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah aku. Orang Kristen juga bisa hidup egois seperti ini. Tapi tujuan Kristus mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tujuan Kristus mati adalah supaya kita hidup untuk Dia, untuk Kristus. Ayat kita berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Poin kedua dan ketiga ini saling berkaitan erat. Poin yang pertama bersifat negatif. Kristus mati supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi poin kedua bersifat positif, supaya kita hidup untuk Dia. Satu negatif, satu positif. Dua ini saling melengkapi. Ada banyak orang sudah bagus, tidak hidup untuk diri sendiri. Mereka hidup untuk banyak hal yang lain. Mereka hidup untuk sesama. Mereka hidup untuk bangsa dan negara. Mereka hidup membaktikan diri pada ilmu mereka. Misalnya mereka hidup untuk musik. Mereka hidup untuk kesenian. Bahkan orang-orang pecinta binatang hidup untuk binatang. Baru-baru di Brasil ada pertandingan sepak bola. Sementara pertandingan sepak bola anjing masuk. Anjing juga lari-lari. Ada satu pemain sepak bola mungkin jengkel sama anjing masuk. Dia angkat anjingnya, dia cekik di leher, dia lempar keluar. Tahu-tahu kena tiang pagar, anjingnya jatuh. Dan kebanyakan orang yang nonton saat itu orang pecinta binatang. Begitu dia lempar binatang, semua penonton ngamuk. Angkat batu, kayu, apa semua, botol minum, lempar dia. Mereka turun kejar dia. Sampai akhirnya wasit panggil dia, kasih kartu merah. Saudara lihat, search di internet ada. Di YouTube ada videonya, bagaimana dia lempar anjing, bagaimana orang kejar dia, dan dapat kartu merah. Orang bisa peduli kepada binatang sedemikian rupa. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri. Untuk manusia, untuk binatang, untuk ilmu pengetahuan, untuk musik dan kesenian.
untuk negara, untuk keluarga. Itu sudah bagus. Mereka tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi itu baru yang negatifnya. Tapi yang positifnya adalah mesti hidup untuk Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Saudara-saudara, mungkin kita sudah bagus karena kita peduli dengan sesama, kita baik dengan sesama, kita care dengan sesama. Tapi kalau kita belum peduli dengan Kristus, kita belum hidup untuk Kristus, kita belum berkorban untuk Kristus, kita belum melayani Tuhan, belum melayani Kristus, tujuan yang positif ini belum tercapai. Rasul Paulus mengatakan tujuan hidupnya dalam Roma pasal 14 ayat 7 dan 8, dia memberikan nasihat, sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk diri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan terakhir, Filipi 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah, aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan semua ini. Segala penderitaan kematian Kristus yang dia alami. Renungkan ini dan ambil keputusan sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kalau saudara sudah percaya pada dia, mari belajar hidup, mati untuk diri sendiri, dan hidup tidak untuk diri sendiri, tapi bagi orang lain. Tapi puncak dari itu adalah hidup untuk Kristus. Babi pernah curhat dengan sapi. Babi bilang sama sapi, "Sapi, kenapa Tuhan kita ini kalau ngamuk-ngamuk, dia selalu omong nama saya. Babi kau, tapi dia tidak pernah bilang sapi kau. Nama saya yang paling disebut-sebut kalau dia emosi." Lalu sapi bilang, "Bi, kau tahu bedanya aku sama kamu? Kamu itu selama hidup tidak ada guna. Kamu hanya baru berguna kalau sudah mati. Jadi sate babi, babi sei babi. Tapi kamu lihat saya ini dalam hidupku dan matiku berguna. Waktu aku hidup, aku bisa pikul beban untuk Tuanku. Waktu aku hidup, aku bisa membajak untuk Tuanku. Waktu aku hidup, aku bisa membantu banyak pekerjaan. Tapi waktu aku mati, masih bisa buat sate sapi, rendang, dan lain sebagainya. Aku berguna dalam hidupku dan matiku. Kau selama hidup tidak ada guna." Saudara, pertanyaan saya sekarang adalah, saudara seperti babi atau sapi? Marilah belajar hidup ini seperti sapi. Dalam hidupku dan matiku, aku boleh berguna bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar firman. Kami melihat data sejarah yang kuat, yang tak terbantahkan bahwa memang Kristus pernah mati dalam dunia ini. Terima kasih untuk kepastian-kepastian sejarah yang memberikan konfirmasi kepada iman kami bahwa iman kami tidak salah, iman kami tidak percuma. Tapi lebih daripada itu, kami juga bersyukur karena Engkau mati bagi kami yang percaya. Tapi Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya puas sampai di situ, tapi kami mau menindaklanjuti kematian Kristus itu dengan tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk sesama, hidup untuk orang lain, dan terlebih hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami percaya dan kami masih ada dalam dunia, ada banyak pekerjaan Tuhan yang menanti uluran tangan kami. Biarlah dengan firman Tuhan ini, kami boleh dan mau menyerahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami maupun juga mati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.